Ya, selamat datang buat bapak-bapak yang baru bergabung. Nilai texting dan komentarnya tentang texting udah ada di Learn ya, jadi bisa dilihat kapan-kapan. Thank you untuk semua yang udah mencoba melakukan texting ya, betapapun sulit atau gampangnya itu satu prestasi ya. Nah, malam ini kita akan berpikir eh, beberapa hal menarik yang dibahas Sandi G di chapter 3 ya. Pertanyaan yang pertama yang muncul adalah kenapa kalau IC yang untuk logika itu NAND gate dan NOR gate ya itu lebih disukai ya daripada AND gate atau OR gate ya. Kita rasa secara logika kok AND sama OR lebih simple gitu ya daripada NAND atau NOR. Tapi pada kenyataannya begitu jadi rangkaian atau IC yang tersedia yang kita bisa beli, kita bisa pasang gitu ya. Itu lebih banyak pakai logika negatif itu ya, NAND gate atau OR gate ya. Jadi kita lihat pembahasan di Sandige ya. Ini sebenarnya udah muncul di chapter 1 ya, salah satu alasannya ini eh, di halaman 31 ya, bahwa di sini Sandige bilang NAND gate dan NOR gate adalah complete gate. Ya, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan berbekal NAND gate saja misalnya saya tuh bisa buat NOT gate, bisa buat AND gate, bisa buat OR gate ya. Ini yang apa identik kalau dibentuk dengan NAND gate saja. Ya jadi kalau saya punya NAND gate mau bikin NOT gate, tinggal saya inputnya saya ikat jadi satu, lalu keluarnya ini adalah NOT A nih langsung. Ya. Kalau mau bikin AND gate lebih gampang ya. Uh, ini kan NAND gate, lalu saya negasi lagi sekali lagi ya, dan negasi adalah pakai gate yang ini ya, jadi keluar A N B ini ya, begitu output dari NAND gate ini saya negasi. OR gate mungkin lebih susah, harus pasang 3 NAND gate ya. Tapi juga bisa dilakukan dengan rumus De Morgan ya. Jadi di depannya ini dikasih negasi dulu ya, sehingga ini not A sama not B. Tapi not A sama not B di NaN, begitu ya. Begitu di NaN, maka tanda negasinya berubah. Kalau kita berubah tandanya jadi OR, begitu ya. Sehingga ini ekivalennya adalah A OR B ya. Nah dengan NOR gate juga kita bisa ya melakukan akrobat semacam itu ya, sehingga NOR gate juga komplit nih, kita bisa membentuk logika apa aja dengan NOR gate begitu ya. Nah kok NAND gate sama NOR gate ya yang akhirnya lebih disukai ya, itu baru muncul pertanyaan itu di chapter 3 yang Bapak-Bapak berusaha bahas ya, dan ini ada satu paragraf nih yang menuliskan alasannya ya. Jadi ada 3 alasan kata Sandige ya, karena lebih cepat begitu ya, NAND gate sama NOR gate itu lebih cepat. Nah, tapi tanpa menjelaskan lebih jauh ya, tentu ada pertanyaan susulannya, kenapa ya NAND gate sama NOR gate lebih cepat ya daripada AND gate sama OR gate ya. Nah ini Sandi G nggak mau bahas, tapi pada kenyataannya begitu ya. Lalu alasan kedua, Sandi G bilang NAND gates dan NOR gates itu lebih banyak fan-ins-nya. Ya jadi jumlah input yang tersedia ya variasinya itu lebih banyak daripada kalau kita pakai AND gate dan OR gate gitu ya. Jadi sebenarnya ya NAND gate sama NOR gate itu lebih simple secara rangkaian logika kalau kita lihat pakai transistornya ya. Bapak ingat kalau belajar eh, dasar elektronika, kalau mau buat rangkaian logika ya atau penguat, basically rangkaian kita yang paling umum itu common emitter atau common source ya kalau pakai FET gitu ya. Nah, common emitter atau common source itu sifatnya inverting sebenarnya. Ya, jadi kalau inputnya high nanti outputnya cenderung apa rangkaian logikanya jadi terkoneksi terus ketarik ke bawah ya jadi low. Kalau inputnya low eh, FET-nya nanti kebuka gitu ya open. Jadi outputnya itu yang ditaruh di emitter atau di source itu ketarik ke atas. Begitu ya connect-nya sama VCC ya atau VDD begitu ya. Nah itu misalnya dibahas orang sih di blog-blog misalnya ya, kalau kita cari di internet ya. Sorry, bentar. Coba ya saya kasih lihat ya. Hmm, nah ini ya misalnya ya.
Ini ada percakapan di internet misalnya yang bilang ya, ini ada orang nanya lah di forum gitu, kenapa NAND gate itu lebih cepat daripada AND gate ya. Dan NAND gate itu lebih cepat daripada NOR gate juga ya. Kalau dicari-cari gitu aja taruh di Google ya. Kenapa NAND gate lebih cepat daripada AND gate gitu. Saya misalnya dapat pembicaraan semacam ini ya. Terus lalu ada penjelasannya ya. Nah, in order to get non-inverting operation for logic, jadi kalau mau dapat yang AND atau OR yang non-inverting ya, itu transistor itu beroperasinya nggak terlalu natural ya. Jadi pakai konfigurasi yang harus common drain ya. Common drain itu kayak common kolektor begitu ya, atau source follower istilah yang lain ya. Ini ya, nggak tipikal ya karena voltage gain-nya nggak ada begitu ya. Lalu juga ada problem lain ya, ada offset ya, threshold antara input dan output ya. Jadi ini nggak natural ya, semata-mata supaya saya tuh non inverting logikanya gitu ya. Jadi akibatnya ya secara fisik maka nggak ada gain terus lebih lambat begitu ya. Atau kalau saya mau pakai yang biasa begitu ya, yang inverting lalu saya harus pakai mekanisme untuk invert dia lagi supaya non inverting gitu ya. Jadi secara natural kalau kita pakai transistor buat rangkaian logika kita baik FET maupun BJT ya, dia tuh operasinya inverting. Jadi kalau inputnya high, dia outputnya jadi low. Kalau inputnya low, outputnya jadi high gitu ya. Sehingga itu tuh logikanya lebih cocok sama NAND dan NOR begitu. Ya, jadi ini sih persoalan ini ya, persoalan fisik ya, yang akhirnya membuat konstruksi NAND atau NOR itu lebih cepat ya. Dan NAND itu lebih cepat lagi daripada NOR ya. Sehingga akhirnya memang konstruksi itu yang disukai di secara fisik ya. Apalagi secara matematika logika bisa dibuktikan bahwa yang NAND itu komplit ya, complete gate. Artinya mau logikanya apa aja saya buat pakai NAND gate bisa kok gitu ya. Ini alasan ketiganya yang diajukan ya, karena eh, paket-paket IC yang ada itu akhirnya memproduksinya dalam NAND gate atau NOR gate ya, karena keduanya adalah complete gates ya, berfungsinya bisa membentuk rangkaian logika apa aja ya. Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Nah, ini ya, Belum, Pak. iya belum ya. Kalau saya taruh di Google gitu aja ya, why NAND gates and NOR gates preferred gitu ya. Ini muncul misalnya salah satu informasi yang seperti ini ya. NAND gate is preferred over a NOR gate in implementing CMOS logic because the area occupied by the NOR gate is larger. Ya, jadi NAND gate lebih preferred lagi daripada NOR gate karena begitu mau dipasang ya dibuat IC-nya, dibuat semikonduktornya itu di chip begitu ya. Area yang ditempati oleh NOR gate itu lebih besar ya daripada NAND gate. Kalau area lebih besar, maka nanti delay bisa lebih besar ya. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu keluar ya. Dan kalau delay lebih besar, jadi kalau saya lebih banyak NOR gate dibanding NAND gate nanti eh, apa rangkaian saya itu lebih lambat ya. Masalahnya adalah, nah abis ini kita bahas ya, ada masalah-masalah yang muncul kalau rangkaian kita itu lebih lambat daripada yang kita pikir ya. Eh, itu muncul sesuatu yang disebut glitch. Nah, sebelum kita masuk ke glitch, ada komentar pertanyaan dari yang ini soal NAND gate sama NOR gate, cukup clear ya. Oke. Nah, jadi jangan heran ya kalau lihat rangkaian-rangkaian sebenarnya nanti, oh kok NAND gate semua, NOR gate semua gitu ya. Nah, kita coba lihat lagi ya di Sandige. Saya langsung ke pembahasan soal ini ya, soal glitch itu ya. Kita pernah waktu itu membicarakan kalau rangkaian itu kita pasang ya ke dalam bentuk
fisiknya ya, bukan cuma simulasi logika gitu ya. Itu tiba-tiba bisa banyak problem yang muncul ya. Ini di chapter 3.9 disebutnya hazards ya. Lalu Sandy G itu bilang ada dua buah jenis hazards ya. Ada function hazards, lalu juga ada yang disebut logic hazards ya. Jadi dibedakan dua oleh Sandy G ya. Kita lihat dulu yang function hazards ya. Nah, function hazard ini terjadinya di combinational logic. Nah, combinational logic ini ya adalah nanti baru di chapter 4 sih bahas combinational logic ya. Tapi Sandy Gate itu udah memperkenalkan di chapter yang ini ya. Combinational logic adalah satu logika yang kalau input semua masuk ya, outputnya keluar juga pada saat itu juga. Jadi kalau buat bapak-bapak yang udah belajar sinyal dan sistem, combinational logic itu memoryless. Ya, dia tidak menyimpan input atau output yang sebelumnya untuk output yang di masa depan. Ya, pokoknya input masuk semua, outputnya keluar juga pada saat itu, gitu ya, memoryless, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya maunya sih fungsi logikanya memoryless ya. Pada kenyataannya rangkaian kita berubahnya bisa nggak seragam, tergantung alur gate-gate kita ya kan. Jadi tergantung fungsinya ya, fungsi logika kita langsung kita bisa punya glitch. Ya, nah ini misalnya ya di gambar 3.23 ini ya. Jadi ini Karnov map-nya ya. Tapi ini sebenarnya tabel kebenaran gitu aja ya, belum di. Nah ini kebetulan juga nggak ada yang bisa dilingkari untuk disederhanakan ya. Tapi ini aja udah menimbulkan banyak glitch ya. Misalnya ya, kalau logika itu bergerak dari M0 ke M3 gitu ya misalnya. Jadi dari kotak yang M0 itu adalah yang ini ya. Karena di sini 0 ya. 0 semua ini logikanya ABC 0 berarti ini M0 ya. Mau bergerak ke M3 gitu ya. Nah, ini kan artinya ya si output itu bergeraknya dari satu ke satu lagi sebenarnya. Harusnya nggak ada perubahan output ya. Tapi input kita itu ya jangan-jangan berubahnya nggak seragam. Ya, jadi dari kotak yang ini bisa B-nya itu berubah dulu ke sini ya. Jadi B-nya berubah jadi satu, terus baru pindah ke sini gitu ya. Jadi sebenarnya ada 2 bit kan yang berubah ya, yaitu B-nya berubah jadi satu, C-nya berubah jadi satu juga. Tapi jangan-jangan dia tuh nggak serempak. Ya, kalau serempak terus outputnya keluar serempak juga nggak ada masalah ya. Tapi kalau B-nya berubah dulu misalnya ya, B-nya jadi satu, terus habis itu C-nya jadi satu. Kan artinya logika itu bergerak dari kotak ini ke kotak ini terus ke kotak ini. Ya, sehingga waktu berada di kotak M2 ini, outputnya tuh jadi 0. Ya, padahal harusnya logika dari titik M0 ke M3 ini outputnya harusnya sama-sama satu nih, harusnya nggak ada perubahan. Jadi secara fungsi harusnya output F1-nya ini fungsinya satu terus. Ya, tapi karena ada transisi ini, ya kan toh B sama C nggak bisa berubah barengan, benar-benar tepat sama ya. Sehingga kita tuh secara fungsi tiba-tiba punya glitch ini nih. Ya, logiknya itu jatuh ke nol seketika gitu ya, sampai naik lagi gitu. Sebentar aja sih, tapi ini bisa bisa memicu rangkaian kita kan tiba-tiba logikanya berubah ya kan, sehingga tahu-tahu rangkaian logika gitu kayak ada setannya ya. Kok kalau disimulasi bener, begitu di hardware jadi salah gitu ya karena terpicu glitch yang semacam ini. Ya. Terus ini ada berbagai contoh yang lain ya, misalnya yang ini kalau M1 ke M2 ya, berarti ini dari bentar. Kalau M1 tuh berarti yang ini ya, lalu pindah ke sini. Ya, M1 pindah ke M2 ya. Kalau M1 pindah ke M2 berarti dari 0 harusnya pindah ke 0 lagi ya. Jadi outputnya harusnya 0 terus rata. Tapi dia lewat yang ini nih buat transisi nih. Ya, karena kan dari sini ke sini bisa jadi C-nya dulu yang berubah jadi 0, baru habis itu B-nya berubah jadi 1. Ya, jadi ini kembali ada 2 bit yang berubah. Ya, B-nya berubah jadi 1, C-nya berubah jadi 0 gitu ya. Nah, harusnya dari 0 ke 0 outputnya, tapi di tengah-tengahnya bisa berubah ada 1 gitu ya.
Jadi rupanya kalau kita ada 2 bit yang harus berubah bersamaan ya, itu tuh bikin bikin ada problem ya, karena berubahnya nggak pernah tepat bersamaan gitu ya. Makanya, gray code yang kita bahas di chapter yang lalu jadi rada penting juga ya, karena berarti di, yang fisiknya deket itu lebih baik berubahnya 1 bit aja. Karena kalau berubah 2 bit atau 3 bit langsung ada masalah glitching seperti ini yang bisa muncul, gitu ya. Nah lalu yang lebih parah misalnya kalau bergeraknya dari M0 ke M7 ya. M0 itu yang ini ya, lalu bergerak ke M7. M7 itu yang ini. Ya berarti dia bergeraknya lewat 2 kotak ini terus ke bawah sini ya. Jadi harusnya sih 1 berubah jadi 0. Tapi di dalam rangkaian 1 berubah jadi 0 itu dia lewat ke 0 terus lewat ke 1 lagi baru lewat ke 0 nih. Ya sehingga harusnya 1 berubah jadi 0, tapi ada double glitch seperti ini. Jadi ini problem yang lebih parah ini ya. Lalu juga bisa dari 0 ke 1 ada double glitch begitu ya. Ini juga bisa ada kemungkinan itu. Jadi makin banyak bit yang berubah secara bersamaan makin parah gitu ya. Dan yang parahnya adalah Sandige bilang ya, function hazard cannot be eliminated ya. Jadi yang hazard yang semacam ini ya yang ada di dalam fungsi kita itu nggak bisa kita hilangkan tuh. Satu-satunya obat ya adalah kalau kita memakai output dari sinyal begitu sinyalnya udah steady. Ya jadi glitch-nya itu kan kecil aja sih harusnya karena sebabnya glitch itu adalah karena inputnya itu berubahnya nggak bersamaan ya. Tapi lama-lama begitu semua input itu udah berubah, udah stabil gitu ya, nanti outputnya stabil juga gitu ya. Jadi yang penting adalah pakai outputnya pas udah stabil aja, tapi dia glitching di tengah ya, itu nggak bisa kita hindari itu, nggak ada obatnya gitu ya. Nah masalahnya adalah rangkaian berikutnya dari rangkaian logika kita yang di depan itu ya berfungsinya gimana? Apakah dia nunggu supaya outputnya itu steady dulu ya, misalnya dengan cara di clocking gitu ya, supaya kalau udah steady, clocknya masuk baru dia ambil outputnya gitu ya. Atau dia pokoknya ambil outputnya di semua waktu juga, combinational juga begitu ya. Nah kalau dia ambil outputnya di semua waktu juga dia kena glitch-nya tuh. Ya sehingga ada konsep synchronous circuits ini ya, yang pakai clock begitu ya, sehingga semua rangkaian logika di board saya atau di sirkuit saya itu cuma mengupdate logikanya pada saat clock itu masuk ya. Jadi sinkron begitu ya. Ada detaknya mesin saya itu ya. Nah, itu nanti kita lihat gimana cara melakukannya di chapter 6 dan 9 sih ya. Itu obatnya ya supaya kalau mesin kita itu punya detak jantungnya ya, dia nggak ngambil semua sinyal itu pada semua waktu karena bisa ada glitch-glitch. Dia ambil pada detak-detak itu aja gitu ya di clocking jadi rangkaian kita ya. Nah lalu tapi ada problem lain ya yang bukan functional hazard, ada yang disebut dengan logic hazard ini ya. Nah eh, jadi logic hazard terjadi pada rangkaian combinational ya ketika input yang masuk ke rangkaian itu ya, sinyal input itu kena delay yang terjadi pada ada satu sirkuit tertentu ya, komponen tertentu yang menghasilkan delay itu gitu ya. Kalau kalau ini nggak, yang function hazard itu nggak ngomong delay apa-apa nih. Pokoknya secara logika aja ya. Kita belum melihat secara fisik komponen itu berdelay atau enggak ya. Kita lihat aja kalau logika itu lompat gitu aja ya. Lalu lompatnya itu inputnya berubahnya nggak sama-sama, ini udah langsung problem gitu ya. Tapi logic hazards ini terjadi ya, terserah combinational logicnya seperti apa, yang menghasilkan hazard tersendiri belum ada delaynya, ini ditambah lagi kalau saya punya komponen yang berdelay begitu ya. Jadi misalnya ini ya, eee, gambar 324 ini ya, ada rangkaian seperti ini, lalu di AND gate yang bawah ini ada negasi gitu ya, dan ini katakanlah negasinya pakai, NOT gate gitu ya, dan itu menghasilkan delay sedikit ya, sehingga
C-nya itu yang di sini berubah ya, berbeda nih sama yang C di atas. Padahal kan ini mengambil input yang sama ya, disuplai yang sama nih. Kalau kalau tadi yang functional hazard itu ya, itu harus dua input yang berbeda ya, berubahnya nggak bersamaan, terus dia muncul functional hazard gitu ya. Ini inputnya satu input aja nih, bukan dua input yang berbeda nih, satu input aja C gitu ya. Tapi C yang masuk ke atas sama C yang masuk ke bawah ini, yang bawah ini kena delay gitu. Jadi masuknya nggak sama nih, padahal satu input doang C gitu ya. Nah ini menghasilkan problem ya, karena nanti yang sini Y-nya sama Z yang sini itu dapatnya pada waktu yang berbeda ya. Z yang ini harus nunggu C yang ini stabil dulu masuk gitu ya. Sehingga F-nya ini bisa salah nih. Kena glitch lagi yang seperti tadi, tapi semata-mata karena Z-nya ini telat. Gitu. Ya. Eh coba ya kalau kalau kita lihat ini fungsinya kan sebenarnya AC tambah B bukan C ya. Nah tapi not C-nya ini masuknya telat ya, sehingga ini penjelasannya ya. Y itu berubah ke 0 sebelum Z itu berubah ke 1. Ya, jadi kalau C-nya berubah dari 1 jadi 0 begitu ya. Maka not C berubah dari 0 jadi 1 ya. Tapi Z-nya telat begitu ya, sehingga secara seketika ini logiknya itu turun sebentar ke bawah sampai ininya stabil terus baru naik lagi ya. Tapi ini karena delay ya. Nah ini yang logic hazard ini bisa dihilangkan ya. Caranya adalah untuk contoh yang ini ya, caranya adalah menambahkan gate justru ya. Jadi dengan ditambahin gate ini ya. Nah jadi kalau kita lihat ini Karnaugh map-nya ya, sebenarnya kan dengan melingkar yang ini dan melingkar yang ini ya, fungsi kita tuh udah lengkap. Nah, ini udah lengkap dan udah singkat gitu ya, tapi muncul logic hazard ya. Nah, kita bisa ngambil fungsi yang lebih panjang ya. Kalau lingkaran yang ini kita ambil juga nih ya, dan lingkaran yang ini adalah AB. Ya, jadi ini redundan nih. Sebenarnya kita nggak butuh yang ini. Ya, karena yang ini aja secara logika udah lengkap. Ditambahin yang A kali B, logika outputnya F2 ini nggak berubah. Ya. Tapi karena ada redundancy ini ya, begitu ini itu telat, C-nya telat, maka di sebelah sini ada AB ini yang tetap satu-satu ya, stabil ya, nggak berubah, sehingga menghindari hazard yang terjadi karena C-nya ini telat berubahnya dari satu jadi 0 gitu ya. Nah jadi kita lihat ya di dalam contoh kasus yang sederhana ini ya, rupanya membuat rangkaian yang paling kecil ya, yang bisa secara logika pakai Karnaugh map kita sederhanakan sampai seminimal mungkin gitu ya, bisa jadi ada kerugiannya ya, bahwa rangkaian itu walaupun compact gitu ya, tapi dia lebih rentan ya terhadap logic glitch yang semacam ini gitu. Kalau saya punya redundancy ya, tahu-tahu logic ini nggak mengganggu ya logic glitch-nya, karena tuh saya punya sinyal yang lain yang mengontrol supaya output saya ini nggak terlalu parah kena perubahan, karena tergantung oleh C ini yang delay-nya tidak sama waktu masuk ke input gitu. Ya, ini contoh-contoh yang diberikan Sandiga yang cukup menarik ya, membuat kita jadi berpikir ya, di dalam desain itu begitu mulai masuk ke hardware ya, ada konsiderasi-konsiderasi yang kalau udah soal glitch ya jadi agak magic ya. Karena udah bukan sekedar saya bisa tulis rangkaian logikanya ya, persamaan matematika booleannya terus jadi beres, logikanya pasti benar. Enggak ya, kadang-kadang logikanya benar, tapi rangkaian saya tuh punya keterbatasan fisik ya, bentuknya delay, bentuknya
input sinyal itu nggak bisa berubah bersamaan kalau dua sinyal begitu ya, sehingga muncul kayak ada setannya gitu ya. Jadi biasa banget teman-teman yang udah senior gitu ya, yang ngeburn ke FPGA, Pak ini udah logikanya udah bener Pak gitu. Tapi kok nggak jalan gitu ya, dipencet-pencet inputnya, outputnya ngaco lah apa gitu ya. Atau ada keanehan tertentu lah ya. Nah kalau proyeknya udah cukup kompleks, bisa saja ada kesalahan logika ya. Kadang-kadang di code VHDL-nya salah gitu ya, salah mikir gitu biasa ya. Tapi juga kadang-kadang udah dicari, diliatin rame-rame ya, ini bener kok code-nya gitu ya. Tapi ada setannya gitu ya, nggak mau bener ya rangkaiannya gitu ya. Nah itu mungkin harus berusaha dipikirkan ngetrik ya supaya di secara VHDL kita ngomong hal yang sama ya. Tapi caranya nggak sama karena nanti begitu di burn jadi rangkaian konfigurasinya jadi beda gitu ya. Ada konfigurasi yang lebih menguntungkan, ada yang enggak gitu. Ya, ya ada pertanyaan sejauh ini ya. Ini kalau udah bicara magic memang jadi mulai lebih susah sih. Ada pertanyaan atau komentar? Silakan kalau ada. Pak itu tadi itu nge-hold F2-nya di nilai 1 kan Pak ya? Apa? Yang mana? Yang logic hazard itu ya? Iya Pak. F2-nya iya maunya satu terus kan? Karena kan fungsi outputnya ini satu semua kan sebenarnya ya. Bergeraknya nih. Yang ini juga ya sama. Dari atas sini kalau pindah ke bawah sini ya outputnya kan satu semua nih sebenarnya. Tapi karena glitching, karena ini delaynya nggak sama dengan C yang ini, tahu-tahu ini ngeglitch nih turun sebentar gitu ya. Padahal nggak ada alasan untuk harus turun kalau secara logika ya. Uh, jadi ini karena delay yang ada di sini sih. Nah ini kan padahal cuma ada 3 gate ya. 3 gate aja terus Karnaugh map-nya digambar gitu aja ya. Kita bisa punya problem semacam itu ya. Gimana kalau kita udah punya counter rumit ya. Nyalain 7 segment. Terus code VHDL kita udah ratusan baris gitu ya. Kita udah nggak punya waktu untuk nyari ngeglitchnya di mana gitu ya. Rangkaian kombinasionalnya juga gate-nya udah banyak ya. Jadi kalau udah terbentur misteri-misteri yang gitu ya. Nyaris nggak ada cara tuh ya. Biasanya jam terbang aja sih. Jadi kita punya feel ya kalau code yang semacam ini bermasalah nanti kalau di burn ke hardware code yang semacam ini VHDL-nya nggak bermasalah gitu. Nah untungnya karena ini kuliah versi pandemi ya, bapak kemungkinan kan memang nggak bisa ke lab ya. Jadi mainnya sama model SIM doang ya. Biasanya kalau di model SIM kalau logikanya bener udah nggak ada masalah sih. Inputnya tinggal dimasukin apa dan masukin input di model SIM kan bisa seketika beneran gitu ya kan. Misalnya kalau dibuat inputnya bersamaan berubah di waktu step kesekian gitu itu bisa ya. Jadi nyaris nggak ada masalah glitching sih. Cuman supaya di dalam kuliah kita ada apresiasi itu ya bahwa rangkaian elektrik itu selalu punya penyakit gitu ya kalau udah di hardware. Supaya nggak kaget ya nanti kalau harus kerja kapan-kapan beneran burn ke FPGA. Ini udah bener ya. Udah saya renungkan code saya siang dan malam. Kok tetap nggak jalan gitu ya. Ya memang bisa gitu ya. Ya ada komentar, pertanyaan yang lain? Masih oke ya. Oke, terus saya pengen kasih lihat soal decoder dan multiplexer itu ya di Sandige yang dibahas sekilas ya. Tapi pembahasan di Sandige itu lebih panjang daripada soal texting saya. Saya ingin nunjukin sedikit ya. Sebentar, saya scroll up dulu ya. Nah ini ya 3.7 ya soal decoders ya. Nah ini rangkaian logikanya di gambar logic gate-nya. Ini yang paling sederhana ya, 2 to 4. Jadi kalau 00 maka F0 yang nyala. Kalau 01 nanti yang ini yang nyala dan seterusnya ya. Karena di sini kan 2 bit.
Jadi ada 4 kemungkinan ya. Kalau 3 bit ada 8 kemungkinan output yang nyala satu persatu. Ya jadi gitu. Lalu ini bisa ditulis truth table-nya ya. Kebenarannya kita lihat ini nyalanya gantian ya. F0, F1, F2, F3 tergantung dari kode biner yang di sini ya. Nggak ada yang aneh di sini ya. Nah lalu kalau diambil ininya apa fungsinya ya. Fungsinya itu rupanya adalah min termnya. Ya jadi F F0 itu ya kalau kita ambil output yang nolnya ini ya. F0 ini adalah min term ke 0 ya. Atau dengan kata lain dia itu not B1 and not B0 begitu ya. Jadi kelihatan di sini kalau secara B1 B0 ya. Kalau dua-duanya 0 baru dia nyala, lainnya dia mati gitu ya. Lalu kalau kita urut lagi yang F1 itu min term dari min term pertama gitu ya. Di sini begitu ya. Nah, jadi sehingga ya karena ini ternyata persamaan matematikanya itu persamaan min term ya. Padahal kita tahu ya semua rangkaian logika itu bisa kita tuliskan dalam min term yang kita jumlah-jumlahkan ya, sum of product. Ya karena min term ini setiap min term ini kan perkalian. Ya dan perkalian dari semua kombinasinya ya karena kalau kita punya M0, M1, M2, M3 ya kita langsung punya kombinasi semua min term. Iya kan? Karena cuma ada dua input ya. Nah sehingga kalau kita secara matematika boolean aja ya bisa menghasilkan semua fungsi. Fungsi apa aja dengan cara menuliskan sebagai penjumlahan min term. Ya, karena kalau kita misalnya punya truth table, apapun ya truth table itu terus kita tulis di Karnaugh map atau truth table-nya sendiri langsung ya kita langsung bisa dari truth table-nya itu mengekstrak min term-nya. Ya dan kalau kita tahu min term-nya berarti kita bisa tulis dalam bentuk decoder ini. Begitu ya. Karena decoder ini ternyata setiap outputnya ini adalah kombinasi dari semua min term yang mungkin dari inputnya. Gitu ya. Ini jadi Sandi G menuliskan rangkaian VHDL-nya juga ya. Jadi kalau Bapak lihat ya mau bikin decoder 24 ini tinggal bisa ditulis yang dilakukan oleh Pak Michael ya. Jangan-jangan Pak Michael betul Pak copy dari code yang ini ya Pak ya. Enggak sih Pak, saya ingat yang pas sama Pak Pagras sih Pak, saya ulang. Oh pasang yang itu yang dari Iya. Pak Gras di modelin di model SIM ya. Iya, itu singkat itu. Oke. Iya ya. Tapi kalau mau coba mau gampang bisa lihat-lihat kode-kode yang disajikan oleh Sandige terus dicobain di model SIM sih. Ya, mestinya sama aja ya. Nah, ini kelihatan ya outputnya juga ini kalau di model SIM misalnya ya ada deretan input output semacam ini kan kalau mulai disimulasi ya. Terus kelihatan nih F0, F1, F2, F3 ini fungsi outputnya. Terus nyalanya gantian ya. Kalau B1 sama B0-nya 00, F0 yang nyala. Lalu kalau B0-nya jadi 1, F1 yang nyala ya, terus F2 yang nyala ya kalau ininya gantian 01-nya. Terus kalau B0 sama B1 yang sama-sama 1, F3 yang nyala. Jadi ini nyalanya gantian nih. Kelihatan ini tipikal sekali ini fungsi decoder nih ya. Nah, lalu kalau saya mau membuat satu fungsi ya ini ya 3.7.1 designing logic circuits with decoders and single gates ya. Jadi kalau saya mau buat fungsi logika apa aja ya, maka saya tuh bisa karena bisa nulis min term dari fungsi logika itu ya, membuatnya dengan decoder. Ya misalnya ini kalau inputnya ada 3 ya, 3 bit ABC gitu ya. Terus saya bisa membuat logika tertentu ya pakai ABC ini gitu ya. Nah, maka saya bisa membuat logika apa aja yang mungkin dengan ABC ini dengan membuat decoder ini ya, plus satu buah OR gate ya. Karena ini OR gate-nya melakukan summing, sum of product ya. Produknya itu dihasilkan, produk min term-nya dihasilkan oleh decoder ini. Ya karena setiap output itu adalah satu produk min term tertentu dari inputnya gitu ya. Nah, jadi logika apa aja kalau saya punya 3 input jalan nih pakai ini
ya. Atau kalau misalnya ada komplikasi sedikit ya, bahwa decoder yang saya punya itu low ini ya, active low. Begitu ya. Jadi di sini itu nyalanya adalah kalau dia nyala dia jadi low ya. Dia biasanya high ya. Terus kalau aktif dia jadi low ya. Jadi di sini dikasih tanda negasi ini ya. Nah, kalau di sini dikasih tanda negasi, di sini nggak bisa pasang OR gate kayak ini nih. Harus pasang pakai NAND gate di sini ya. Supaya saling menegasi, ininya negasinya kena negasi lagi, terus fungsinya jadi fungsi OR ya. Nah, tapi bisa ya, artinya saya punya decoder yang active high atau active low seperti ini, saya bisa membuat fungsi apa aja logika, karena output dari decoder itu adalah minterm-mintermnya, yang begitu saya tinggal jumlahin, saya bisa menghasilkan fungsi apa aja. Ya. Lalu di bawah ini juga dikasih contoh sih kalau saya nggak salah ya. Oh iya ya, ini tentu sebentar. Ini logikanya ya, mintermnya yang terjadi dari truth table ini ya, fungsi ABC ini. Kalau ini kita lihat ya, kan ini 2, 3, 5, sama 7 ya, yang jadi 1 ya outputnya. Sehingga fungsi mintermnya ini sum of product 2, 3, 5, 7 nih. Ya, sehingga kalau kita mau pasang di fungsi decodernya, maka yang kita ambil adalah output yang ini 2, 3, 5, sama 7. Ya, jadi rangkaian yang ini tuh menggambarkan truth table yang ini. Ya. Dan truth table apa aja jadi bisa kita buat ya, tinggal ngambil outputnya yang berdasarkan mintermnya terus dilewatin sama OR gate atau pakai NAND gate ya kalau decodernya active flow. Ya, dan karena kita lebih banyak circuit yang pakai NAND gate, ya kemungkinan kita pilih decoder yang active flow. Ya. Makanya jangan heran juga kalau FPGA Altera itu ya misalnya buat 7 segmennya ternyata active flow ya, nyalainnya gitu ya misalnya ya, sehingga codingannya terbalik ya daripada 7 segmen yang biasa. Kalau kita lihat di SanDiG ada code buat 7 segmen, dia biasanya asumsinya active high gitu ya. Tapi karena kita biasa pakai NAND gate atau NOR gate, jangan-jangan kita harus berurusan sama benda-benda yang active flow juga. Jadi jangan kaget. Oke, ada pertanyaan segitu dulu soal decoder? Jelas, Pak. Iya, masih rasanya jelas ya karena cuma dengar penjelasan sih. Pas mau buat baru harus mikir dikit ya. Tapi mudah-mudahan mikirnya nggak terlalu banyak ya. Pak, itu Iya. memangnya FPGA isinya NAND semua atau NOR semua gitu, atau gimana isi FPGA? Nah, nanti ya ada satu chapter di SanDiG yang memperlihatkan strukturnya kalau saya nggak salah ya. Jadi setiap FPGA itu setiap pabrikan itu beda-beda sih Pak ngeramu isinya FPGA ya. Tapi setiap FPGA itu isinya bukan cuma combinational logic ya, karena kita pada kenyataannya butuh membuat bukan cuman yang memoryless circuit ya, tetapi juga yang memori ya. Terutama aplikasi yang sebenarnya ya, katakanlah aplikasi yang sederhana aja, lampu lalu lintas gitu ya. Nah, itu biasanya project yang tipikal sekali ya. Bapak nanti di project akhir kemungkinan bikin varian lampu lalu lintas ya, atau varian misalnya controller buat lift gitu ya, itu juga tipikal ya. Nah, itu kan inputnya nggak cuman sekedar logika kombinasional ya, kalau input masuk terus output keluar gitu. Tapi itu ada counter ya, karena nunggu ya. Saya lampunya nyala merah, tapi terus nyala merahnya berapa lama gitu ya, berapa hitungan ya sampai dia terus pindah ke hijau gitu misalnya ya, atau harus pindah ke kuning karena ada transisi begitu ya. Nah, itu semua counter itu basically butuh memori ya, karena kan dia harus nginget angka yang sebelumnya berapa terus dia increase 1 gitu ya. Itu langsung rangkaian yang butuh memori. Jadi FPGA itu isinya selain NAND gate atau NOR gate ya, dia perlu komponen-komponen memori juga yang dikoneksikan nanti sama rangkaian logikanya di depan ya. Nah,
komponen memori ini bentuk paling kecilnya namanya flip-flop. Nanti kita kenalan di chapter-chapter berikutnya ya. Jadi isinya FPGA itu kombinasi antara flip-flop sama rangkaian logika ya, NAND gate atau NOR gate. Tapi kombinasinya lebih banyak yang mana ya. Nah itu setiap pabrik mungkin punya ramuannya masing-masing ya, supaya misalnya luasan chip FPGA-nya itu optimal ya, atau supaya lebih cepat ya. Jadi ada konsiderasinya sih. Nanti di chapter Sandige tertentu nanti kita baca ya. Mungkin sementara gitu dulu Pak Michael. Mudah-mudahan menjawab. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi atau komentar dari yang lain? Silakan kalau ada. Ya, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini waktu kita kurang lebih tinggal 10 menit ya. Saya mau bahas yang berikutnya soal multiplexer itu ya, yang tadi juga muncul di texting juga ada ditanyakan ya. Coba kita lihat ya. Nah ini fungsinya multiplexer ya. Jadi multiplexer ya kalau bapak-bapak belajar telekomunikasi ya, ini selalu diperlukan ya. Bukan semata-mata untuk olah logika, tetapi karena kita tuh punya jalur ya. Misalnya aja kalau jaringan switching telepon ya, itu jaringan tertua yang kita punya ya. Kalau kabel teleponnya dari rumah-rumah masuk ke sentral telepon kecil gitu ya katakanlah ya. Kan berarti dia banyak sekali kabel, terus harus dari satu sentral telepon ditransmisikan ke sentral telepon yang lain ya. Dia datanya kita mau kumpulin ke satu kabel yang menghubungkan antara sentral telepon gitu ya. Sehingga kalau misalnya switching saya itu digital ya, katakanlah sentral teleponnya udah digital ya, nggak lagi analog. Maka saya tuh bisa pakai time switching ya, gantian. Ya, jadi kalau saya punya input D0 sama D1, saya gantian nih menduduki output F ini ya. Sehingga saya punya time slot tertentu yang bisa saya gabung. Seluruh data digital saya yang muncul masuk ke input central telepon itu saya transmisikan bersama ya ke central telepon berikutnya lewat satu kabel aja. Ya, jadi multiplexing itu paling sedikit fungsinya itu ya, di luar permainan logika ya. Tapi kalau saya punya rangkaian yang memang butuh logika ya, saya kadang-kadang butuh juga ya, ada sinyal input tertentu yang memang saya pilih. Ya, kapan saya pilih sinyal D0 dan D1 ini tergantung selektornya ini S0 begitu ya. Dan untuk dua input saya butuh 1 bit aja selektor begitu ya. Ini jadi multiplexer yang paling sederhana ya. Jadi fungsinya multiplexing tuh gitu. Lalu kita lihat ini kalau ada 2 input D1 sama D0, lalu ada S0 ya. Terus kita lihat ya, kalau S0, S0-nya 0 ya, maka F-nya itu ngikut yang D0 nih. Kita lihat ini sama nih. Ya, pokoknya apapun yang D0 dikeluarin ke F. Tapi kalau selektornya ini jadi 1 begitu ya, maka ini ngikut yang D1 ya. Karena ini 0011, F-nya juga 0011. Ya, jadi sesimpel itu. Ya, sehingga persamaan matematikanya bisa ditulis juga dengan cukup simpel ya. Jadi F outputnya adalah kalau S0-nya itu 0 ya, not S0, pilih D0 ya, dikaliin sama D0. Or kalau S0-nya 1, pilih D1. Gitu ya, gitu doang. Ya, sehingga kalau kita mau tulis VHDL-nya ini cukup sederhana nih. Ya, di outputnya F ini tinggal kita masukin D0 and not S0 or D1 and S0. Begitu ya. Nah, ini langsung melakukan multiplexing itu. Ya. Kalau multiplexernya lebih banyak inputnya, ya tinggal kita tulis persamaannya ya. Selektornya kalau misalnya 2 bit dia bisa ada 4 input begitu ya. Keluar jadi 1 output gitu. Lalu kalau kita tulis persamaannya ke dalam 1 baris seperti ini langsung kita punya multiplexernya. Ya. Nah, ada multiplexer yang lebih rumit ya, ada G-nya. Ya, ini active flow strobe input ya. Jadi ini inputnya tetap 2 ya, input sinyalnya D0 sama D1, tapi dia ada pilihan G0 ini.
Ya, sehingga kalau G0-nya 1 ya, jadi outputnya itu toto langsung dipantek ke 0. Ya, jadi begitu G0-nya 0 baru multiplexernya jalan gitu ya. Seolah-olah ini jadi kita punya tombol on off yang lain nih ya, ditambah input G0 nih. Ya, dengan multiplexer yang seperti ini ya, ini misalnya kalau yang inputnya 2 ya, ada G-nya, ini persamaan logikanya ya, harus ditambah dengan not G ya. Jadi ini yang udah persamaan logika multiplexer biasa dikaliin lagi dengan not G. Kalau G-nya 0, not G gitu ya, baru multiplexernya jalan ya. Nah, kalau yang ini adalah yang 4 bit ya, jadi 1, maka selektornya harus ada 2 bit begitu ya. Persamaan matematikanya bisa ditulis juga dengan cukup mudah sih. Nah, dengan berbekal multiplexer ya, kita tuh bisa juga membuat seperti dengan decoder ya, rangkaian logika apa saja, karena kita bisa berusaha ngambil min termnya juga dari rangkaian multiplexer itu ya. Walaupun kalau decoder tadi bayanginnya lebih mudah ya, setiap output itu adalah min term tertentu ya dari input decodernya ya. Jadi tinggal ambil outputnya aja di titik yang keberapa. Kalau multiplexer ini agak sedikit lebih bingung ya, tapi nggak sangat bingung juga ya. Ini harus pakai multiplexer yang ada G-nya itu ya. Nah, lalu di connect. Jadi ini misalnya 8 bit ya, 8 ke 1 multiplexernya, lalu selektornya ada 3 bit untuk selektor X, Y, Z gitu ya. Lalu kalau saya mau min term yang ini ya 1257, maka di inputnya ini nanti di connect ke G-nya ya, terus ini di input 1 untuk input yang 1, 2, 5, dan 7, ini dikasih input 1 nih di sini. Ya, sehingga dengan demikian nanti outputnya menghasilkan logika min term yang ini. Ya, jadi dengan multiplexer kita juga bisa ya membuat rangkaian logika apa aja ya. Sehingga sebenarnya modalnya kita ya. Jadi kalau di dalam FPGA kita ada rangkaian decoder, ada rangkaian multiplexer ya. Lalu kita mau buat combinational gitu aja ya. Kita tuh nggak harus merangkai logic gate polos ya, tapi kita bisa pakai decodernya. Terus dengan cara yang sederhana memanfaatkan min termnya begitu ya, dan menghasilkan logika itu dengan bantuan decoder atau multiplexer ya. Karena FPGA itu sering memang ada keterbatasan jumlah sih, isinya sekian banyak memori, sekian banyak decoder, sekian banyak multiplexer, terus ada beberapa bagian rangkaian logika NAND atau NOR gate gitu ya. Jadi itu ada keterbatasan ya, karena ada space yang harus dioccupy di chipnya itu yang tertentu. Nah, tapi membuat rangkaian logika macam-macam caranya gitu ya. Jadi kalau dia banyak decodernya ya bisa dipakai ya untuk menghasilkan rangkaian logika tertentu. Kalau dia banyak multiplexernya juga ya. Tinggal kita secara desainer hardware ya tahu bahwa kalau VHDL-nya tertentu begitu ya dari code, mau di burn ke level circuit itu diterjemahkannya untuk chip saya yang seperti ini komponennya kita pakai strategi tertentu begitu ya. Nah, makanya program-program yang menerjemahkan. Jadi code VHDL-nya itu kan universal. Ya semua pokoknya code VHDL itu standar ya, kita baca di mesin mana aja kayak gitu. Ya itu jadi agak high level ya. Yang penting kita paham logikanya, code VHDL-nya ya begitu. Ya walaupun cara menulis VHDL-nya bisa macam-macam cara ya, tapi logikanya standar. Nah, tapi begitu dia diterjemahkan jadi sirkuit, nah di situ ada strategi tersendiri tuh yang tergantung dari pabrikan FPGA-nya ya. Sehingga setiap pabrikan sih juga menyediakan softwarenya ya untuk melakukan terjemahan dari VHDL ke level kode yang bisa di-burn ke hardware begitu ya. Nah, strategi semacam ini ya sebenarnya menolong kita ya. Nanti mungkin di
berikutnya Sandige akan ngomongnya secara lebih eksplisit ya. Tapi kita udah mulai membayangkan ya, bahwa kalau kita mau desain rangkaian yang rumit ya, yang bukan cuma sekedar tabel kebenaran dengan 3 input gitu yang masih bisa kita buat Karnaugh map-nya gitu ya. Maka kalau rangkaian itu rumit, kita tuh kalau harus nulis sampai level logic gate gitu ya, sampai rendah sekali begitu ya, itu kita bisa nggak selesai-selesai desainnya atau sangat lama begitu ya. Bikin apa lampu lalu lintas untuk persimpangan 5 aja bisa susah sekali begitu ya. Kalau kita harus nulisnya sampai di level AND gate, OR gate begitu ya. Tuh, karena bikin counter aja jadi susah begitu ya. Nah tapi dengan VHDL, jadi kita tuh bisa melakukan rapid prototyping. Ya kita desainnya cepat, yang penting kita logika lampu lalu lintas kita ngerti, kita bisa tuliskan dalam bentuk VHDL ya. Lalu bagaimana itu di burn ke dalam circuit itu ditangani oleh software ya yang dari produsen FPGA-nya. Ya lalu begitu di burn ke circuit gitu ya. Terus kita bisa testing hardware-nya. Jalan bener nggak ya? Ada glitch atau enggak gitu ya. Nah, begitu konfigurasi hardware-nya itu udah jalan, udah pas gitu ya. Nah, kita bisa kalau kita mau produksi chipnya itu custom spesifik begitu ya. Oh pokoknya lampu lalu lintas kita nggak berubah lah. Pokoknya kayak gini terus. Udah ya, ya udah kita tinggal kirim ke pabrikan IC ya. Terus diproduksi terus jadi yang murah gitu ya. Kalau kita ternyata nggak suka desainnya, terus kita mau rubah, ya kita prototyping lagi. Ya pakai VHDL lagi, kita rubah code-nya. Terus kita tulis lagi ke FPGA untuk testing secara hardware ya. Kalau nggak ada FPGA-nya pakai model SIM gitu ya. Terus habis itu kalau udah yakin secara hardware jalan, kita produksi lagi chipnya gitu ya. Jadi prototyping itu bisa sangat cepat ya karena nggak di level yang bahasa yang sangat rendah, yang sangat hardware gitu ya. Itu jadi lama dan jadi runyam gitu ya. Nah jadi salah satu tujuannya kenapa orang mengembangkan VHDL ya dan seluruh peralatan desain kita. Makanya kuliah kita namanya digital design ya. Bukan sekedar belajar VHDL gitu enggak ya karena belajar VHDL adalah goalnya adalah supaya kita bisa melakukan desain proyek-proyek digital yang ujungnya kalau kita mau kita bisa produksi chipnya ya di Taiwan atau di China atau di mana ya. Di Indonesia kita nggak punya pabrik chip ya, tapi yang penting kita bisa desainnya gitu ya sehingga kita bisa mengendalikan ya chip yang kita mau itu kelakuannya seperti apa dan kita desain dari awal ya. Even ya kalau kita jagoan ya dan ini udah dari tahun 90-an ya yang waktu saya skripsi di ITB ya yang berusaha dipikirkan orang adalah kalau kita punya chip ya katakanlah buatan asing gitu ya. Tapi kan chip buatan asing itu katakanlah chip telekomunikasi, chip apa ya, terserah lah ya, chip apapun ya. Dia kalau ada datasheet-nya dan kita tahu secara behavior chip itu kelakuannya gimana, kalau ada input tertentu outputnya apa, ya, kita tuh bisa reverse engineering. Ya karena kalau saya tahu kelakuan dari satu chip ya, terus saya bisa program itu dalam VHDL, ya lalu terus saya testing ya pakai model SIM atau pakai FPGA ya. Terus begitu saya testingnya udah cukup lengkap ya, bahwa saya yakin sekian puluh persen, 90% lebih bahwa desain saya itu sama nih kelakuannya sama chip buatan Alcatel atau buatan AT&T atau apa gitu ya. Maka saya bisa produksi sendiri dengan berbekal desain VHDL saya itu ya. Karena input outputnya kelakuannya sama. Saya kirim aja desain saya ke pabrikan IC gitu ya. Terus saya bisa punya chip yang sama. Nanti kalau chip itu rusak ya, saya nggak usah beli lagi sama dia ya. Saya ganti aja sama chip saya ya. Kalau memang ternyata kelakuannya benar-benar sama ya. Tapi ntar kalau ada glitch dan lain sebagainya, terus bisa juga fungsinya nggak sempurna dan lain sebagainya. Tapi kan itu tergantung jago-jagonya saya mendesain ya. Nah, tetapi kalau saya jago desain, saya bisa melakukan reverse engineering. Ya, itu salah satu keuntungannya ya. Sehingga dengan demikian juga teknologi dari luar negeri ya pelan-pelan bisa kita kuasain secara desain ya. Walaupun kita nggak bisa produksi chipnya karena nggak ada pabrik chipnya di kita, tapi kita bisa punya kumpulan desain-desain yang berguna ya, yang
kita bisa modif ya, kita bisa kembangkan begitu ya. Karena nggak sepenuhnya dari hulu ke hilir teknologi itu dikuasai asing begitu aja. Ya. Nah, tapi seberapa jauh di Indonesia ada design house dan lain sebagainya, kayaknya sih juga belum terlalu bergairah ya, karena kan memang produsen chipnya juga nggak ada sih. Ya. Tapi kapan-kapan kali kita bisa menyalip nih, sehingga melatih komunitas yang memang punya ilmu ini ya, yang kapan-kapan bisa dipakai kalau diperlukan masih cukup penting juga ya. Dan tentu saja bapak-bapak kalau udah lulus nggak mesti ya kerjanya di Indonesia ya. Bisa juga melamar kerja di luar negeri. Di luar negeri ada design house, ada pabrik chip dan lain sebagainya. Ya kerjanya sehari-hari main VHDL. Ya mendesain chip-chip yang diperlukan dengan kelakuan tertentu begitu ya. Di Indonesia kerjaan seperti itu tidak banyak dan tidak luas. Tetapi kalau melangkah ke luar negeri sedikit gitu ya, kerjaan itu bisa banyak. Ya jadi ini hitung-hitung investasi ilmu untuk masa depan yang belum ketahuan seperti apa ya. Tapi yang penting kita tahu dulu ilmunya. Ada pertanyaan atau komentar? Waktu kita juga udah habis. Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya untuk usaha testingnya. Kita tunggu lagi untuk minggu depan ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah tersedia di Learn ya. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Pak.